Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dan semua yang hidup disusun dalam kabut, bukan dalam kristal. Siapa tahu bahwa kristal itu adalah kabut yang mengental. Perjalanan apapun selalu dimulai dengan langkah pertama. Langkah itulah yang akan menentukan apakah akan mencapai titik tujuannya atau berhenti di tengah jalan. Tahun 2018 adalah tahun bersejarah bagi Ahmad Winarno. Ketika ia memulai langkah pertamanya, merintis sebuah pesantren yang khas dan unik, yaitu pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Berbeda dari umumnya pesantren yang ada, di mana santri-santrinya berusia produktif, pesantren ini dikhususkan bagi kaum lansia. Pesantren lansia ini berdiri di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Desa nan sejuk ini berada di atas ketinggian 800 mdpl, terletak di bawah lereng Gunung Gajah Mungkur, bersanding dengan Danau Rawapening, sebelah timur kota Palagan, Ambarawa. Pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Gedong, Banyubiru, Kabupaten Semarang ini merupakan satu pondok pesantren yang memang menangani dan memberikan pembelajaran pada para lansia. Tentu ada hal-hal yang patut kita perhatikan di dalam proses pembelajaran ini, bahwa Pondok Pesantren Raden Rahmat mengutamakan sisi reflektif, konsultatif. Ahmad Winarno, inisiator sekaligus pendiri pesantren lansia ini, adalah lelaki kelahiran Desa Gedong. Ia berasal dari keluarga kurang beruntung. Tentu saja masa kecilnya sangat akrab dengan kekurangan dan penderitaan. Ia lahir dan dibesarkan sebagai seorang Nasrani. Pada saat SMP, ia bersekolah di sekolah Katolik, bahkan mendapatkan pendidikan sebagai pelayan Tuhan. Pada usia SMA, ia mengaduk keberuntungan ke Jakarta. Bersekolah sambil bekerja, hingga pada suatu hari ia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Setelah 20 tahun lebih menjadi urban di Jakarta, pada akhir tahun 2017, Winarno memutuskan pulang kampung. Niat utamanya adalah menemani sang ibu untuk menjalani hari-hari tuanya. Layaknya sebuah konstanta kosmologis, terjadilah serendipitas. Ketika suatu hari ia berkenalan dengan Ustadz Solihin, seorang pegawai puskesmas pembina posyandu lansia. Ahmad Winarno pun tak segan mengutarakan niatnya untuk mendirikan pesantren bagi para lansia. Gayung bersambut, setangkup saling memenuhi. Mereka berdua menyatukan pikiran, menyelaraskan gerakan, dan sepakat mengawalinya dengan mendirikan Taman Pendidikan Quran atau TPQ untuk lansia di Desa Gedong. Bagi Ahmad Winarno, bertemu dengan Ustadz Solihin adalah anugerah. Selain menjadi teman seiring sejalan, Ustadz dengan tampilan kalem ini juga sekaligus sebagai guru spiritualnya. Atas bimbingan Ustadz Solihin pula lah, kini Ahmad Winarno
mampu mewujudkan cita-cita terbesarnya, yakni berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Sebuah cita-cita yang tidak banyak orang memikirkan, bahkan mampu untuk melaksanakannya. Udaranya bersih, di lingkungan yang alhamdulillah mata termanjakan dengan kebesaran Allah yang ada di sekitar sini ya, dengan pemandangan rawa pening yang sedemikian indah, udaranya sejuk ya, walaupun sebagian memang datang tuh dengan kondisi kedinginan gitu. Bahkan kemarin ada yang berkunjung itu, rombongan berkunjung itu katanya ini seolah-olah sudah di surga gitu. Karena suasana alamnya yang masih misalkan nyanyian belalang, nyanyian jangkrik maupun di malam hari burung itu masih juga terdengar dengan indahnya begitu. Ini yang mungkin menjadi salah satu destinasi bagi kami, sehingga kemarin kami juga dimasukkan sebagai salah satu destinasi wisata religi lansia oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Ini yang kami dapatkan untuk wilayah secara geografis, walaupun sebenarnya baru sepertiga dari wilayah tingginya Kabupaten Semarang dengan puncaknya yaitu Gunung Telomoyo. Layar sudah terkembang, pantang diturunkan. Meski dalam proses menapaki perjuangan panjang ini tak sepi dari berbagai macam rintangan, namun perlahan tapi pasti, kiprah keberanian, ketulusan, dan keteladanan perjuangan Ahmad Winarno lewat pesantren lansia ini mulai membuahkan simpati banyak orang. Telah banyak individu atau lembaga yang memberikan kepercayaan kepada pesantren ini lewat berbagai macam bantuan dan kolaborasi program. Kepercayaan adalah modal utama dalam mewujudkan impian. Tanpa kepercayaan, sebuah impian akan layu sebelum berkembang, bahkan bisa berakhir di tengah jalan. Ahmad Winarno sejak awal menempatkan kepercayaan sebagai modal utama dalam membangun pesantren lansia. Bahkan, ia pun tidak memiliki modal finansial untuk memulai pembangunan pesantren ini. Target ke depan di tahun 2023 kita akan coba menaikkan kapasitas santri mukim dari Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat itu menjadi 50, dari saat ini 12. Sehingga upaya kita adalah pembangunan asrama ya, baik ini yang di bawah kemudian di atas ya, dan ruang pertemuan serta masjid yang ada. Dengan alhamdulillah pada saat ini sudah tercapai pembangunannya itu hampir 50% dari target yang ingin kita lakukan. Itu barangkali untuk perkembangan yang ada terkait dengan pembangunan dalam rangka untuk menampung nantinya para santri yang saat ini sudah inden, alhamdulillah sudah inden untuk mendaftar menjadi santri mukim di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Konsep pesantren lansia ini berbeda dari panti jompo atau panti werda yang hanya mengurusi aspek fisik dan kesehatan lansia. Pesantren lansia ini melayani secara komprehensif kebutuhan lansia dari aspek kesehatan, spiritual, psikologis, dan kebutuhan sosial. Layanan itu dirumuskan dalam konsep Rojiro, yaitu olah rogo, olah jiwo, dan olah rasa. Olah rogo meliputi kognitif dan pencegahan kepikunan, kesehatan fungsi motorik, dan perilaku kesehatan keselamatan. Olah jiwa meliputi moral dan spiritualitas, sosial, emosional. Sedangkan olah rasa meliputi komunikasi, seni, dan estetika. Proses panjang bertahap dan berkolaborasi dengan banyak pihak adalah harga yang diperlukan untuk mengubah suatu hal yang sederhana menjadi bernilai lebih.
kami selalu semangat dalam berikhtiar dan bekerja, agar bisa tetap melangkah seiring irama dan jiwa kehidupan. Mencintai kehidupan melalui kerja adalah menyelami rahasia kehidupan yang paling dalam. Dan bagi kami, kerja adalah cinta yang mewujud. Kita memang pesantren ya, bukan panti jompo gitu ya. Jadi pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ya. Mungkin orang memang ini adalah Islam, milik Islam. Iya, memang betul. Tapi kami dalam kehidupan di Indonesia yang kami miliki, apalagi di sekitar sini juga tidak hanya orang Islam saja ya yang bermukim di sekitar ini, maka kami menerapkan hal itu sehingga keterlibatan antar agama, antar pemeluk agama yang lain itu juga banyak. Ya, contohnya saja kadang dalam kegiatan-kegiatan Ramadan yang masa ibu-ibu juga ada yang non-Islam, bahkan tukang kami juga ada yang non-Islam, dan donatur kami juga ada sebagian yang non-Islam. Dan atensi atau pemberdayaan atau yang kita dampingi yang diamanahkan dari, alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari beberapa dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Semarang seperti dinas sosial. Atensi atau pendampingan yang kita lakukan juga tidak hanya yang muslim saja. Di sana ada juga yang non muslim, walaupun sekali lagi kami adalah pesantren, pesantren Islam ya maksudnya gitu. Kalau dalam pesantren Islam bukan panti jompo, tetapi layanan kami menyeluruh. Ya, artinya tidak memandang Islam atau yang lain. Tetap secara kemanusiaan kami memandang sama. Masyarakat mengenal pesantren lansia ini sebagai pesantren toleransi. Karena masyarakat Desa Gedong yang hampir setengahnya non-muslim bisa menerima keberadaan pesantren ini. Bahkan pesantren bisa berdampingan dan bersinergi dengan pemeluk-pemeluk agama lain, termasuk aliran kepercayaan yang masih subur di desa ini. Di usianya yang ke-4 tahun ini, pesantren lansia Raden Rahmat semakin mengokohkan jati dirinya sebagai pesantren yang berbasis keberagaman yang dibalut spirit kebersamaan. Dalam berbagai kegiatannya, pesantren yang diinisiasi oleh Yayasan Pitutur Luhur ini terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai toleransi agar setiap umat beragama dapat berbudi luhur dalam menunaikan keyakinannya. Yayasan Pitutur Luhur telah menjadi bukti nyata bahwa toleransi, solidaritas, dan guyup rukun dalam perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan sosial secara berkelanjutan. Hari ini, kami siap menuai benih-benih kehidupan baru. Tiada terlihat ekspresi, kecuali wajah-wajah riang, jerih payah dan kelelahan terbayarkan. Ini adalah kebahagiaan bagi kami, yang selanjutnya akan menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Hari ini, kami semua patut merasa gembira dan bersyukur dengan hasil jerih payah panjang. Ya, hari ini hingga akhir nanti. Wahai semesta raya, jika sesuatu yang kami tuturkan merupakan kebenaran, maka kebenaran akan menyingkapkan dirinya sendiri dengan suara yang lebih bening dan dalam kata-kata yang akrab dengan pikiran kita. Dan apabila tangan kita akan bersua di lain mimpi, maka kita akan membangun menara lagi di angkasa tinggi. Wahai semesta, karuniakanlah kepada kami agar mampu melihat dengan pendengaran dan mendengarkan dengan hati. Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, harmoni dalam keragaman.